Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Akan aku uji kalian semuanya bisyarri wal khairi, dengan jelek, dengan ujian jelek, wal khairi, dan ujian baik, fitnah, sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, dan kepadamu kalian kembalikan semuanya. Saudaraku semua, semuanya yang ada di alam raya ini ujian dari Allah. Baik itu yang kita menerimanya dengan kesedihan, ataupun kita menerimanya dengan kebahagiaan. Baik yang kita rasakan itu kesengsaraan, ataupun yang kita rasakan itu kenikmatan, itu sesungguhnya ujian dari Allah. Kalau semuanya ujian dari Allah, kalau semuanya ujian dari Allah, maka kita sebagai manusia bagaimana menyikapinya? Kejelekan, ujian, kita bersabar atau tidak? Kebaikan, kenikmatan, ujian, kita bersyukur atau tidak? Sesuatu itu menjadi nikmat atau menjadi tidak nikmat, itu tergantung yang ketempatan. Sesuatu itu menjadi nikmat atau tidak menjadi nikmat, itu tergantung kita yang ketempatan. Jika kita salah menyikapi, maka sesuatu itu menjadi tidak nikmat. Jangankan yang menimpa kita, menimpa orang lain, kita salah menyikapi menjadi tidak nikmat. Padahal wong liya sing ketibanan, kita salah menyikapi menjadi tidak nikmat. Dan sesungguhnya semakin kita dikehendaki Allah makom kita naik, maka di situ pula ada ujiannya. Semakin kita ke puncak,
maka semakin banyak ujiannya. Saya beri perumpamaan pelajaran untuk kita. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini meninggalnya dibunuh. Nabi Zakaria dikejar sama orang kafir. Kemudian ada pohon terbuka, masuk di dalamnya. Setelah masuk di dalamnya, ternyata orang kafir tadi ditunjukkan sama iblis bahwa Nabi Zakaria ada di dalam pohon. Kemudian pohon itu digergaji, Nabi Zakaria meninggal. Ini seorang nabi, kekasihnya Allah, tinggi derajatnya, nabi dan rasul, tapi diuji oleh Allah sedemikian. Tapi itu bukan ujian, ternyata itu menjadi sarana syahid, menjadi sarana syahid di hadapan Allah dan syahid di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Tadi kembali tergantung kita menyikapinya. Jika kita menyikapi sesuatu salah, maka akibatnya terasa tidak nikmat kita. Contoh umpama kita dirasani uang, dirasani, lalu sampai masuk ke dalam hati kita rasa mangkel, tidak enak. Tapi kalau disikapi, dirasani, enggak kalong, enggak berkurang dari kita. Harta kita, apa-apa yang kita miliki gak kalong, dirasani, bahkan bisa jadi dosa-dosa kita diambil oleh orang yang merasani. Ayo tentrem, gak ada masalah. Contoh lagi umpama kita dibenci seseorang, gak disenangi, ya begitu sikap kita. Umpuk menulai, kita biasa, jangan dibalas, karena jika dibalas akan menjadikan sakit hati. Paribasan ketemu udah enak, tapi kalau tidak kita balas, jadi dewi sih gak enak. Orang yang gak senang yang gak enak, kita biasa. Akhirnya kita nyaman-nyaman saja, gak kroso, gak seneng, biasa. Contoh umpama lagi diuji oleh Allah, kekurangan umpama, kekurangan harta umpama, biasa. Kita masih bisa makan, bisa minum. Dalam hikayah baginda Rasulullah Muhammad, beberapa hari tidak makan. Bahkan mohon maaf, pelajaran untuk kita, perut baginda Rasulullah diberi batu, ditaleni waktu. Ini baginda Rasul, kekasih Allah nomor 1,
sesuatu tanpa tanding. Kita masih ada yang kita makan, tidak kelaparan. Saudaraku semua, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita ini benar-benar dari hati nurani yang paling dalam, sebagai tanda hati kita selalu berusaha zikrullah. Hati kita selalu berusaha zikrullah. Ini anugerah yang luar biasa diberikan Allah, sehingga dinikmati hidup dinikmati dengan istri, dengan suami. Bagaimana cara menikmati hidup dengan suami istri? Bagaimana nyaman, tentram, gak perlu diucapkan sesuatu yang bisa menyinggung, menggores perasaan, baik kepada istri, kepada suami. Diempat, garai, tidak nyaman. Minggu kemarin telah disampaikan bahwa ketidaktenangan dan lain sebagainya itu bagian dari azabnya Allah, bagian dari siksanya Allah. Umpama urip kula kalih panjenengan gak tentrem, gak nyaman, ana rasa benci, suka suudon, itu bagian dari siksanya Allah. Uripe gak nyaman, uripe gak tenang. Nah, bagaimana supaya hidup kita tenang, nyaman, tentrem, bahagia? Tadi dengan orang-orang dekat kita, lisan kita jaga, ojo sampai menjadi penyebab mangkal, marah, benci, karena menjadi tidak nyaman kita, tidak tentram kita. Kemudian mewujudkannya lagi yang kedua, tadi pandai menyikapi, pandai menyikapi. Paribasan dilono wong umpama kurang ajar, paribasan dilono wong elek umpama babak, gak usah dimasukkan dalam hati. Caranya bagaimana? Yakini itu yang keluar memang dari Allah. Kitanya, dianya nafsu terserah, kitanya yakini itu dari Allah. Bagaimana ayat itu diartikan? Umpama ada ucapan kurang ajar, umpama kita memang bodoh, perlu diajar, dididik. Yang mengajar siapa? Allah. Kalau demikian gak jadi marah, karena kita memang benar-benar tidak tahu apa-apa, sehingga mudah berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya ucapan ini bukan hanya untuk yang meninggal. Seharusnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita berucap ini. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap saat eling
yakin awak dewi, diri ini milikmu ya Allah, akan kembali kepadamu ya Allah. Yang selanjutnya, supaya semakin tentrem, pikir hati ini jangan sampai lupa. Pikir hati, umpama ono musibah, pikir, kencangkan pikir, mondalan, kencangkan pikir. Setiap waktu, setiap saat ini langsung hatinya gunakan zikrullah. Karena itu benteng dari Allah. Maknanya benteng di situ menjadi pelindung kita, baik itu perkara duniawi, bahkan perkara yang membahayakan hati kita. Baik itu perkara duniawi, terlebih perkara yang bisa menggores hati kita, menimbulkan penyakit hati kita, menjadikan hati kita tersesat. Pikir hati. Terakhir, berserah, pasrah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berserah. Saya dididik menang, pasrahkan kepada Allah. Sedikit-sedikit pasrahkan kepada Allah. Dipasrahkan kepada Allah. Kita miliknya Allah. Dan Allah cinta miliknya jika sering diserahkan kepada Allah, itu Allah cinta, senang. Semuanya serahkan. Ya Allah, diri ini milikmu ya Allah, atur ya Allah. Suami milikmu ya Allah, atur ya Allah. Anak-anak milikmu ya Allah, atur ya Allah. Diri anak sangat lemah ya Allah, serahkan semuanya